Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan ujian mandiri UNER tahun 2022. Nomor 1, katrol berupa silinder pecah dililit tali dan ditarik dengan gaya horizontal F1 sama dengan 12 Newton dan F2 6 Newton sehingga dapat berputar pada porosnya seperti ditunjukkan gambar. Jika jari-jari katrol R kecil sama dengan 4 cm dan R besar sama dengan 9 cm dan katrol bermasa 2 kg. Maka resultan momen gaya yang bekerja pada katrol pada saat awal gerakan adalah berapa? Nah, ini yang ditanyakan adalah momen gaya yang bekerja pada katrol. Jadi nanti saya ambil momen gaya pada katrol ini terhadap poros putar pusat massa dari katrolnya. Anggaplah F1 ini memiliki momen gaya yang lebih besar daripada F2, sehingga katrol ini berputar melawan putaran jarum jam seperti ini atau searah gerak dengan F1. Nah oke, sekarang mari kita lihat sigma torsi terhadap poros putar pusat massa katrol adalah yang dihasilkan F1 dikalikan dengan jari-jari yang gede ya. Nah, karena R dengan F itu tegak lurus, sin 91, jadi tidak perlu ditulisinnya ya. Jadi F1 garis kerjanya tegak lurus dengan jari-jari katrol yang besar ini. Jadi F1 dikalikan R dikurangi dengan F2. Kenapa dikurangi? Karena F2 ini melawan dari putaran katrol ya. Jadi saya kurangi dengan F2 kali R gitu ya. Nah, R kecil tapi karena lengan momen dari F2 itu adalah R kecil. Lengan momen itu adalah jarak garis kerja F2 ke poros putar ya. Ini pun sinnya sama dengan 1, jadi tidak perlu ditulis. Jadi kalau begitu sigma torsi terhadap pusat massa katrol adalah F1 kali R besar dikurangi F2 kali R. F1-nya saya masukkan 12, R-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 meter, F2-nya saya masukkan 6 dikalikan dengan R kecil adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini hasilnya yang depan 1,08, sedangkan yang ini hasilnya 0,24. Jadi kalau begitu sigma torsi terhadap pusat massa katrol ini adalah 0,84 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, bola pecal menggelinding dengan laju konstan 20 meter per sekon pada lantai datar kasar dan kemudian naik bidang miring kasar dan dapat menggelinding sempurna hingga berhenti pada ketinggian H seperti ditunjukkan gambar. Nilai H adalah berapa? Jadi ini menggelinding ya. Nah, ini menggelinding. Nah, bola pecahnya menggelinding dengan kecepatan konstan. Nah, anggap aja misalkan dia nanti di titik A terus naik ke titik B. Dan di titik B itu kecepatannya 0. Nah, karena pada ketinggian H itu katanya bendanya ini berhenti. Bolanya berhenti. Jadi VB sama dengan 0 setelah menempuh ketinggian H. Ini sudut kemiringannya diketahui ya, 30 derajat. Oke, perhatikan baik-baik di sini bola pecahnya itu kan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi nanti di titik A ya kecepatannya sama 20 meter per sekon gitu ya. Nah, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk kasus menggelinding sempurna dari titik A ke titik B. Nah, jadi berlaku EMA sama dengan EMB. EM di A itu apa? Di sini itu hanya ada energi kinetik ya, tapi energi kinetik menggelinding, energi kinetik total yaitu gabungan antara energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. EP-nya tidak ada ya, jadi di A itu hanya ada EK total, terus kemudian di B itu ada EP saja karena benda ini berhenti di titik B. Nah, jadi EK gabungan di titik A, translasi dan rotasi, kalau kita rumuskan setengah MV kuadrat dalam kurung 1 plus K. Kalau kurang jelas masalah ini, silahkan lihat video saya yang lain yang membahas masalah energi kinetik. Nah, oke, sekarang mari kita lihat K itu apa. K ini adalah konstanta momen, tergantung dari benda yang menggelinding ini. Kalau bola pecal, momen inersianya kan 2/5 mr kuadrat. Jadi K-nya itu 2/5. Kalau bola rongga, I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Jadi K-nya nanti 2/3, silinder setengah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi K ini diisi sesuai dengan jenis bendanya apa. Nah, EP di B berarti MGHB. Nah, sekarang saya coret M-nya. Nah, coba perhatikan di sini setelah M-nya dicoret, ketemu seperti ini. Saya masukkan bilangannya. VA-nya 20, K-nya adalah 2/5 karena ini bola pecal bendanya. Jadi
Di konstanta momennya 2/5. G-nya 10 kalau nggak diketahui dalam soal, sedangkan HB di sini sama dengan H. Nah, sekarang ini 400 bagi 2, 200 ya. 1 tambah 2/5 itu 7/5. Ini 10H. Nah, terus kemudian saya coret 10-nya ini, akhirnya dapat H sama dengan 20 bagi 5 kali 7. Berarti 28 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, seorang tukang cat yang bermassa M berada dalam sangkar besar bermassa M besar jika tali ringan dan dikaitkan pada katrol seperti ditunjukkan gambar. Bila sistem dalam keadaan setimbang, maka tegangan tali sebesar berapa? Baiklah, kita jawab. Kita gambar dulu gaya tegangan tali di sini ya. Perhatikan ini katrolnya dalam keadaan diam ya. Karena terjadi suatu keadaan setimbang, jadi tidak ada torsi pada katrol sehingga tegangan kiri kanan itu sama. Lihatlah tegangan tali kita gambar seperti ini ya, arahnya berlawanan. Ini merupakan gaya reaksi. Kalau di sini kiri tali itu tegangannya T, di kanan ini juga T ya. Sekali lagi karena katrolnya ini tidak berputar, tidak menghasilkan torsi, sehingga tegangan kiri dan kanan itu sama besarnya. Ini sistem dalam keadaan setimbang ya. Setimbang artinya diam. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik, kita gambar lagi di sini ada gaya berat orang M kecil kali G, berat sangkarnya M besar kali G. Nah, karena sistem sangkar orang itu dalam keadaan setimbang, maka akan berlaku sigma FY sama dengan 0. Nah, jadi yang kita lihat adalah sistem sangkar dan orang ini. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sistem orang dan sangkar ini adalah gaya-gaya yang menjauhinya. Jadi gaya yang bekerja pada sistem sangkar orang, tegangan tali itu yang arahnya ke atas ini ya. Sedangkan pada sistem sangkar orang, gaya yang bekerja ke bawah ini adalah MG, M kecil sama MG, M besar ini, ya kan? Oke, jadi kalau begitu T sama T ini arahnya ke atas, jadi saya jumlahkan aja positif. Nah, sedangkan yang ke bawah, M besar G, M kecil G itu negatif. Min MG sama dengan 0. Akhirnya dapatnya 2T sama dengan MG plus MG, M besar M kecil ya. Nah, terus kemudian G-nya bisa saya keluarkan, 2 saya taruh sini. Akhirnya tegangan tali dapat M plus M kali G dibagi dengan 2. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, balok A bermassa 3 kg dan massa katrol diabaikan. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok A dan meja masing-masing 0,4 dan 0,2. Massa minimum balok B untuk menggerakkan balok A adalah berapa? Kita jawab ya. Oke, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok A seperti ini. Ada beratnya, ada normal pada A, ada gaya gesek statis. Terus kemudian ada tegangan tali di sini. Saya namakan T2 ya. Perhatikan baik-baik, kalau sistem ini dalam keadaan tidak setimbang, nah kalau misalkan ini B-nya terlalu besar, tentu saja maka balok B ini akan turun. Kalau balok B turun, maka balok A itu akan bergeser ke arah kanan. Oleh sebab itu gaya geseknya ke arah kiri gitu ya. Nah, terus kemudian kita gambar dulu gaya di sini ya, gaya tegang tali yang vertikal ini di antara katrol 1 dan katrol 2 ini tegangannya juga T2 ya. Karena katrolnya ini tidak berputar, tidak ada torsi. Jadi kalau ini talinya sama, ini kan satu tali, tegangannya pasti sama ya. Oke, terus kemudian di sini katrol 2, di bawahnya ada tegangan tali, saya beri nama T1. Ini talinya sudah beda ya, jadi tegangannya saya beri nama T1. Nah, yang di sebelah kiri juga sama, T1, karena ini kan satu tali ya. Katrol tidak berputar, sehingga tegangan tali kiri kanan itu sama. Nah, terus kemudian di sini ada gaya berat dari balok B. Nah, kalau sudah komplit, gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B ini sudah digambar, maka sekarang tinjau balok A. Pada balok A bekerja gaya-gaya apa saja, yang sejajar sumbu X ini harus sama dengan 0 ya, karena kalau massa minimum B untuk menggerakkan balok A, massa minimum itu artinya asumsinya bahwa B itu hampir bergerak. Ya, ini B-nya hampir bergerak. Kalau terlalu kecil ya kita nggak bisa menggerakkan balok A gitu kan. Makanya B-nya tidak boleh terlalu kecil. Nah, kalau minimum asumsinya hampir bergerak. Hampir bergerak berarti belum bergerak, masih terjadi suatu keadaan setimbang. Jadi masih berlaku hukum 1 Newton sigma F0. Nah, kita arahkan ke sumbu X, tinjau balok A ya. Nah, kalau yang sejajar sumbu X itu adalah T2 sama FSA ini. Jadi kalau begitu T2 dikurangi FSA itu harus 0. Berarti T2 itu sama dengan FSA, gaya gesek statis pada balok A.
Nah, saya uraikan FSA itu mu S kali NA, sedangkan NA-nya sama dengan WA. Ini saya sebut sebagai persamaan satu. Sekarang tinjau balok B ya. Pada balok B akan bekerja sigma FY sama dengan 0. Jadi sigma FY 0, lihatlah gaya pada B itu T1 yang arahnya ke atas, WB yang arahnya ke bawah. Jadi kalau kita meninjau gaya pada benda, itu selalu yang menjauhi benda ya. Jadi T1 sama WB, T1 arahnya ke atas positif, WB ke bawah negatif sama dengan 0 karena sistem setimbang. Jadi T1 sama dengan WB, ini saya sebut persamaan yang kedua. Sekarang tinjau katrol yang kedua ini. Katrol yang kedua, gaya-gaya yang bekerja pada katrol yang kedua itu ada T1 yang arahnya ke bawah, sama T2 yang arahnya ke atas. Sekali lagi kita pilih gaya yang menjauhi bendanya, kalau kita meninjau benda ya. Nah, sigma FY 0 berarti T2 ini arahnya ke atas positif ya. Sedangkan T1 arahnya ke bawah negatif. Jadi kalau begitu kita dapatkan T2 sama dengan 2 kali T1. Nah, kita substitusikan sekarang persamaan 1 saya masukkan ke sini. Jadi T2 saya ganti mu S kali WA, sedangkan T1-nya saya ganti dengan WB. Nah, akhirnya saya uraikan ini ya. WA itu MA kali G, WB itu MB kali G. G-nya kita coret. Nah, kalau kita coret, akhirnya mu S kali MA sama dengan 2 kali MB. Kita masukkan bilangannya, mu S-nya 0,4 dalam soal, MA-nya 3. Nah, ini sama dengan 2 MB, berarti MB-nya 1,2 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 0,6 kg. Inilah massa minimum balok B untuk menggerakkan sistem ini, atau untuk menggerakkan balok A. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C.